Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fitri Marisa Channel. Ini sekalian juga bahan kuliah dari mahasiswa saya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya pre-processing itu di dalam sebuah proses dalam data mining. Jadi kita tahu di sini adalah knowledge discovery database atau knowledge discovery data, bahwa kita ini ketika ingin melakukan proses data mining, data yang perlu dilakukan pengolahan adalah data pre-processing, ya istilahnya pre-processing. Jadi jika kita ingin menganalisis dalam data mining, kita pastikan bahwa data tersebut sudah dilakukan proses pre-processing. Nah, apa saja proses pre-processing tersebut? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang pertama, data pre-processing adalah melakukan proses data cleansing. Apa sih data cleansing ini ya? Nah, data cleansing ini lebih tepatnya adalah membersihkan data dari noise. Nah, namanya noise ini sesuatu yang mengganggu ya, sesuatu yang tidak digunakan dan mengganggu, mungkin bisa mengganggu dalam pengolahan data. Nah, noise ini harus dibersihkan gitu ya. Nah, ada beberapa macam kasus ya untuk noise ini. Nah, untuk itu di dalam data cleansing ini ada beberapa poin yang biasanya dan perlu dilakukan. Nah, yang pertama adalah menyeleksi data mentahan yang diperoleh dengan proses memilah data. Apakah harus dihapus atau tidak? Nah, kita perlu memastikan bahwa data tepat atau cocok untuk bahan analisis. Jadi, dalam proses menyeleksi data ini, kita sudut pandangnya adalah data mana sih yang cocok sebagai bahan analisis. Katakanlah ada data yang double gitu ya, double, sementara namanya double berarti hanya dipakai salah satu. Nah, ambillah gunakan salah satu saja dan yang salah satunya bisa dihapus. Kemudian pastikan sebelum melakukan penghapusan data tidak ada data yang missing value. Jadi hati-hati juga ketika kita melakukan proses penghapusan data. Jadi kita juga perlu memastikan apakah data tersebut itu sudah tepat ataukah tidak ada yang hilang begitu ya, karena kita melakukan penghapusan tentunya kalau data mining kita menghapus tidak secara manual begitu ya. Jadi kita bisa melakukan proses-proses query atau proses-proses otomatis supaya mungkin data-data yang memiliki karakteristik yang sama, yang mungkin ini bisa dikatakan noise, itu bisa hilang secara bersamaan dalam satu perintah. Nah, namun kita perlu memastikan bahwa tidak ada yang missing value. Kemudian kita juga pastikan data-data tersebut itu memang tidak kosong gitu ya. Jadi dalam satu rekod itu tidak ada field-field yang kosong dan semuanya terisi dan benar gitu. Nah, ini kita harus memastikan. Kemudian yang ketiga, di dalam data cleansing ini kita perlu memastikan data tersebut adalah data penting untuk proses analisis, di mana data yang ada bisa digunakan dengan tepat guna tanpa membuang waktu dengan data-data yang tidak penting. Jadi sekali lagi kita perlu memastikan gitu ya, memastikan bahwa memang data yang kita hapus atau mungkin yang kita sesuaikan ini adalah data yang paling relevan dalam proses data mining ini. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Nah, ini adalah proses cleansing. Nah, dalam pre-processing berikutnya, kegiatan aktivitas berikutnya adalah data integration. Nah, data integration ini adalah proses menggabungkan sejumlah data dari sebuah dataset. Nah, nama integration ya. Jadi kita tahu bahwa dalam data mining itu kan untuk source dari datanya ini bisa berasal dari berbagai macam source. Nah, tentunya kalau berbagai macam source memiliki platform yang berbeda. Nah, sedangkan data mining dalam proses menganalisis haruslah berada dalam satu platform. Oleh karena itu perlu dilakukan integrasi. Nah, di dalam proses data integration ini beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlu melihat kembali sumber-sumber data yang diperoleh agar data yang akan digabungkan memiliki format yang sama. Jadi dicek gitu ya, kemudian barulah diputuskan mana
mengikuti format yang mana. Katakanlah ada 2 data, satunya data berbasis SQL, kemudian yang satunya berbasis teks. Nah, dipastikan misalnya diubah ke yang berbasis teks gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang bisa saja terjadi saat melakukan penggabungan. Nah, ini juga perlu. Jadi sebelum kita melakukan proses penggabungan, jadi harus make sure, kita harus pastikan bahwa proses penggabungan ini tidak terkendala gitu ya. Karena kalau misalnya terkendala akan jadi kacau gitu ya. Jadi biasanya solusinya membuat backup dulu, minimal data asli dibuat backup dulu, baru dilakukan proses percobaan untuk proses integration. Jadi misalnya kalau terjadi kegagalan, maka bisa diulang dengan data aslinya gitu. Kemudian untuk hal penting berikutnya dalam data integration adalah pastikan data tersebut dimiliki oleh pihak tertentu dengan format yang sama supaya tidak menjadikan proses menjadi lebih rumit. Jadi kita perlu memastikan bahwa data-data yang kita kita integrasikan itu adalah dimiliki oleh pihak tertentu dengan format yang sama. Jadi agar proses ini menjadi lebih on the track gitu ya. Nah, ini adalah data integration. Nah, kemudian di dalam preprocessing juga dilakukan data transformation. Nah, apa sebenarnya data transformation? Itu adalah pengubahan bentuk data yang ada. Jadi data yang awalnya seperti apa, kemudian ditransformasi menjadi seperti apa. Yang tujuannya supaya apa ya? Supaya seragam gitu ya. Jadi di dalam data transformation ini, data dikumpulkan dari banyak sumber, kemungkinan besar terdapat perbedaan format ya kan. Kemudian oleh karena itu harus diubah bentuknya agar proses analisis datanya menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini katakanlah dalam katakanlah ada 2 tabel gitu ya. Dan ada dalam satu tabel misalnya ada yang memiliki format DDMMYY, kemudian untuk format yang lain menggunakan MMDDYYY. Jadi ini harus kita seragamkan gitu ya, supaya hasil analisis supaya proses analisisnya pun juga tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya ini untuk proses analisisnya untuk formatnya masih seperti ini, ya jelas nanti hasil analisisnya kan jadi berbeda gitu kan. Jadi kita harus transformasikan salah satunya gitu. Berikutnya dalam data preprocessing adalah data reduction. Nah, data reduction ini adalah mengurangi data. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi data reduction ini? Yang pasti kita tahu bahwa data mining itu adalah mengolah atau menggali data dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, pengurangan dari volume ataupun besarnya volume data ini sangat menentukan, karena semakin besar volume nanti akan semakin memperlama proses. Oleh karena itu sebisa mungkin kalau data itu bisa dikurangi, ya kita kurangi gitu ya. Nah, jadi dalam data reduction itu mengurangi sampel yang diambil tanpa mengubah hasil dari analisis data gitu ya. Jadi analisis yang penting-penting saja, digunakan yang penting-penting saja. Nah, untuk melakukannya ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengurangi dimensi gitu ya. Mengurangi dimensi itu sangat penting gitu ya. Jadi di dalam pengurangan dimensi itu, katakanlah di dalam satu tabel, katakanlah ada satu field yang mungkin tidak digunakan, katakanlah data mahasiswa, ada NIM, nama, alamat, kemudian gender misalnya gitu. Sementara untuk nama misalnya, nama ini di dalam data mahasiswa ini tidak perlu di dalam proses analisis, karena nama ini sudah ada di dalam tabel yang lain gitu ya. Maka nama itu bisa kita reduksi. Jadi ini pengurangan dimensi istilahnya. Kemudian yang kedua adalah pengurangan jumlah. Nah, pengurangan jumlah itu sebenarnya
sudah otomatis juga terkurangi ketika kita tadi melakukan proses dari pre-processing yang lain gitu ya. Jadi untuk misalnya kalau kita melakukan proses di awal-awal tadi kan kita juga melakukan proses pengurangan atau penghapusan dari rekod-rekod yang tidak berguna. Nah, ini otomatis akan mengurangi jumlah. Kemudian kompresi data. Kompresi data ya sama sebenarnya, kalau memungkinkan data itu bisa dikecilkan atau mungkin isi-isi fieldnya itu hanya kita perlukan yang penting-penting saja, kita bisa ini ya, kita bisa antisipasi, kita bisa lakukan proses kompres, misalnya kita bisa melakukan penghapusan dari sebagian isi rekod yang mungkin tidak berguna gitu ya. Nah, kemudian yang lain lagi dalam data reduksi, hal penting adalah memilih salah satunya sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan melihat besaran data yang diolah gitu ya. Jadi katakanlah misalnya di sini ada 2 tabel gitu ya, 2 tabel, satunya data mahasiswa, satunya data KRS. Sementara dalam kedua tabel tersebut ada satu field, misalnya katakanlah data NIM mahasiswa. Nah, NIM mahasiswa ini kita bisa melihat mana yang lebih kecil ukurannya. Kalau yang lebih kecil berarti yang dipertahankan, kalau yang lebih besar berarti field tersebut atau kolom tersebut bisa dihapus begitu. Nah, itu kiranya untuk proses pre-processing. Jadi jangan sampai tidak dilakukan untuk proses pre-processing ini sebelum kita melakukan proses di dalam pengolahan dalam data mining. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.